Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Jamaah sekalian, insyaallah kita pada zuhur kali ini akan melakukan kajian dengan tema riswah, atau kalau di bahasa Indonesia kan mungkin mirip dengan suap, ya, suap menyuap. Sebelumnya saya mohon maaf karena selama 9 bulan tidak aktif ke pengajian karena sedang diuji sakit, ya, karena sakit stroke, dan sekarang juga masih sedikit-sedikit pakai tongkat jalannya dan tangan kanannya belum bisa. Kalau saya minum tangan kiri, salaman tangan kiri, mohon dimaklumi, ya. Baik, sekarang saya jelaskan riswah. Riswah secara bahasa dulu artinya memberi. Jadi riswah itu artinya pemberian. Sama dengan sodakoh, atiyah, hibah, hadiah. Artinya pemberian. Pemberiannya itu sama dengan sodakoh. Pemberian sama dengan atiyah. Pemberian sama dengan hibah. Ya, secara bahasa. Adapun secara istilah, ini saya pilihkan definisi yang paling mudah dipahami adalah pemberian yang bertujuan atau berdampak membatalkan yang hak dan atau membenarkan yang batil. Ini disampaikan oleh Imam Jurjani. Ma yu'ta li'ibtali haqqin aw li'ihqaqi batilin. Jadi bedanya, kalau sedekah itu pemberian karena mengharapkan balasan dari Allah. Kalau hadiah itu pemberian yang bertujuan memuliakan. Kalau riswah itu pemberian yang bertujuan membatalkan yang hak atau membenarkan yang batil. Biasanya kan harusnya kan membenarkan yang hak, membatalkan yang batil. Tapi ini tujuannya itu sudah tidak benar, ya, itu disebut dengan riswah. Misalnya anak sekolah memberikan hadiah kepada gurunya, ya, supaya yang seharusnya tidak naik kelas menjadi naik kelas. Itu kan yang hak jadi batil, yang batil jadi hak, yang harusnya tidak naik menjadi naik, misalnya, ya. Atau misalnya dalam perkara pengadilan, yang kalah jadi menang, yang menang jadi kalah. Nah, itu pemberian yang bertujuan demikian disebut dengan riswah. Terus saya tidak bacakan semua karena slide saya ini ada 30 halaman, ya, yang penting-penting saja. Ini dengan bahasa lain, pemberian yang bertujuan untuk mendapatkan sesuatu yang bukan haknya. Ini setelah saya jelaskan panjang lebar di sini. Riswah itu adalah pemberian yang bertujuan mendapatkan sesuatu yang bukan haknya. Itu kan yang hak jadi batil, yang bukan hak kita jadi hak kita. Misalnya, saya kasih contoh yang mudah. Saya sedikit-sedikit minum, soalnya lidahnya itu mudah kering, ya. Sebenarnya sakitnya belum tuntas, ya. Saraf lidahnya itu produksi ludahnya berkurang, jadi sedikit kering gitu. Saya ulangi,
pemberian yang bertujuan untuk mendapatkan sesuatu yang bukan hak Anda. Misalnya, kita yang gampang saja ya, ngurus KTP. Ngurus KTP misalnya harusnya seminggu. Tapi kita kepingin bisa selesai dalam waktu cepat. Mau selesai 1 hari selesai, Pak. Nah, kan bukan hak kita untuk mendapatkan KTP pada hari itu. Mestinya harus menunggu. Tapi nggak mau menunggu, Bu. Saya mau langsung jadi. Saya kasih hadiah petugasnya supaya didahulukan. Ini otomatis ada orang lain yang seharusnya sudah mendapatkan KTP, dia jadi kalah pelayanannya, ya, kalah dilayani. Yang seharusnya dia malah sudah jadi, malah akhirnya dia belum jadi. Ya. Atau pemberian yang bertujuan untuk menggugurkan hak orang lain. Misalnya, ada orang punya tanah, ya, punya tanah. Bagaimana supaya tanah itu nanti dalam sengketa saya menang menjadi tanah saya. Nah, itu kan akhirnya hak orang lain yang mempunyai tanah menjadi gugur haknya, hilang haknya. Jadi pemberian yang bertujuan untuk membenarkan yang batil atau membatalkan yang hak, mendapatkan sesuatu yang bukan hak kita atau menggugurkan hak orang lain, itu adalah riswah. Ya, nanti ada perbuatan yang kebanyakan orang menyebut riswah, tapi saya katakan ini bisa dihalalkan. Tapi nanti ya. Yang ketiga, pemberian yang bertujuan untuk menjadikan yang hak adalah batil. Misalnya orang melanggar supaya dianggap tidak melanggar. Nah, misalnya lalu lintas, yang gampang lalu lintas ya. Orang melanggar lalu lintas, dikasih duit seseorang itu agar membuat seakan-akan orang ini tidak bersalah. Ya. Pemberian yang bertujuan menjadikan yang hak adalah batil atau sebaliknya. Terus pemberian yang bertujuan atau berdampak kepada yang tidak dibenarkan menurut hukum. Nah, misalnya kita melakukan perbuatan yang salah, supaya tidak menyinggung sama. Misalnya kita membangun di daerah yang tidak boleh dibangun. Nah, bagaimana agar dibenarkan menurut hukum? Misalnya kita membangun rumah di kawasan yang menjadi kawasan hijau, misalnya kawasan penghijauan. Mestinya nggak boleh. Nah, supaya dianggap boleh, maka saya berikan uang. Nah, semua yang dilakukan ini disebut riswah. Nah, ini bisa 1, nomor 2, atau 3, atau 4. Terus? Tidak mau. Tidak mau. Tidak bisa. Ke next-nya nggak mau. Caranya. Oh itu, ya. Oke, riswah tidak selamanya sama dengan istilah-istilah yang ada di dalam negara, misalnya istilah gratifikasi atau istilah korupsi. Mungkin sama, mungkin tidak. Saya berikan contoh misalnya kita kenal seorang ustadz. Ustadz ini menjadi ustadz, tidak menjadi
pegawai negeri, tidak menjadi pejabat negara, ustadz saja. Nah, misalnya saya pengusaha kaya, kenal ustadz ya, maka ketika ustadz itu ada misalnya mengadakan kondangan, maka saya biasa memberikan hadiah dalam kondangan misalnya dalam jumlah besar, misalnya 5 juta atau 10 juta, itu saya kasih biasa. Nah, suatu ketika ustadz itu menjadi kepala daerah, menjadi mungkin bupati atau wali kota. Nah, kalau saya memberikan kepada ustadz itu ketika ada kondangan, saya ngasih 10 juta, itu apa namanya? Gak boleh kan? Itu kan masuk gratifikasi, ya. Padahal ketika dia tidak menjadi kepala daerah, tidak menjadi pejabat negara, saya memberikan 10 juta itu biasa, boleh. Niat saya hadiah. Tapi ketika dia sudah menjadi kepala daerah, itu namanya gratifikasi. Ya, nggak boleh menerima dari orang yang berurusan atau pejabat negara menerima hadiah sampai lebih dari 1 juta atau dalam angka tertentu. Nah, sehingga kadang-kadang ada ustadz yang dituduh melakukan korupsi atau gratifikasi karena dia tidak tahu. Tapi ya salah dia, wong jadi kepala daerah kok tidak tahu. Ya harusnya dia tahu. Ketika dia menjadi ustadz tidak menjadi kepala daerah, ya memang boleh. Tapi ketika dia sudah menjadi kepala daerah kan tidak boleh menerima hadiah dari rakyat, apalagi yang ada urusannya, yang ada kenalan, ada interestnya. Maka bisa jadi sama, bisa jadi tidak mengenai namanya. Nah, jadi di dalam riswah itu ada 3 unsur. Unsur pemberian, unsur istimalah, dan ada tujuan. Disebut dengan riswah kalau ada pemberian. Kalau enggak ada memberikan sesuatu, tidak disebut dengan riswah, ya. Kalau ada tujuan menarik simpatik orang supaya mengambil keputusan, ada tujuannya, ya. Kalau enggak ada tujuan, ya namanya hibah. Kalau enggak ada tujuan. Kalau ada tujuannya adalah ini, 1, 2, 3, 4, 5. Intinya tujuannya adalah tujuan tidak benar. Membenarkan yang batil dan membatilkan yang hak. Itu. Nah, ini yang penting. Tadi sudah saya sampaikan, ada istilah yang mirip dengan riswah, tapi bukan riswah, yaitu hadiah. Hadiah itu kalau pemberian dalam rangka memuliakan. Misalnya, biasanya maaf ya, pesantren yang tradisional, itu kan muridnya tidak bayar. Yang tradisional, murid-muridnya ngaji itu tidak bayar. Santri itu tidak bayar. Nah, biasanya kalau orang tuanya santri, wali santri datang itu membawa oleh-oleh. Itu tujuannya ikram, memuliakan. Wong dia sudah mengajarin anak saya tidak dibayar, maka saya pun membalas, menghormati dia dengan memberikan hadiah. Kalau pesantren modern biasanya udah nggak ada gitu. Biasanya kita bayar, datang juga biasanya nggak ada sowan ke kiai. Itu pesantren modern. Nah, kalau pesantren yang salaf, pesantren yang kuno, ya, itu tidak ada bayar. Ya, tidak ada bayar. Dan biasanya kalau wali santri atau santri datang, itu biasa sowan dulu membawa sesuatu.
Ada juga hibah. Kalau hibah tadi saya katakan pemberian tidak ada tujuan apa-apa. Misalnya orang tua memberikan kepada anaknya. Itu hibah namanya, bukan warisan, ya. Pemberian orang tua kepada anaknya, pemberian kepada saudara kerabat sendiri, kakak sendiri, pada paman, itu hibah. Bukan warisan. Kalau warisan itu pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang memberikan Allah sesuai dengan ayatnya. Cuman yang diberikan harta dulu milik ahli warisnya. Misalnya harta bapaknya diberikan kepada anaknya, tapi yang memberikan itu ketentuan Allah. Maka itu bukan hibah kalau sudah mati, dan ya, itu namanya warisan. Jadi ada hadiah, ada hibah, ada sodako. Kalau sodako itu pemberian yang bertujuan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sodako itu bisa infak, bisa zakat. Sodako itu nama umum, pemberian yang bertujuan ingin mendapatkan pahala dari Allah, namanya sodako. Kalau sodako itu wajib, itu namanya zakat. Ya. Sodako wajib juga namanya nafkah. Nafkah itu sodako yang wajib. Nafkah kepada istri, kepada anak, kepada orang tua. Kalau zakat enggak boleh kepada anak, enggak boleh kepada istri, enggak boleh kepada orang tua. Jadi kalau zakat itu wajib, nafkah juga wajib. Bedanya nafkah kita diwajibkan memberikan kepada istri, kepada anak, kepada orang tua. Manakala orang tua kita sudah lanjut usia dan tidak mampu, itu memberikan nafkah wajib hukumnya, bukan sunnah. Jadi bapak-bapak membantu orang tua itu hukumnya wajib, ya. Wajib, bukan sunnah. Ketika orang tua kita tidak mampu dan sudah lanjut usia, ya. Kalau zakat itu wajib, tapi tidak boleh kepada 3 orang itu. Jadi ada salurannya masing-masing. Nah, sedekah yang sunnah namanya infak. Ya, infak ke masjid, infak ke anak yatim, infak ke sekolahan, infak ke majelis taklim dan lain-lain. Terus. Nah, di sini yang penting mengenai hukum riswah. Hukum riswah itu menurut semua ulama fikih tidak ada perbedaan, adalah haram bagi orang yang menyuap atau orang yang disuap. Kalau kita artikan riswah itu dengan suap, ya, maka yang memberi suap dan yang menerima suap itu hukumnya haram. La'anallahu rashi wal murtashi. Allah melaknat orang yang menyuap dan orang yang menerima suap. Dua-duanya haram. Dan kalau belajar akhlak atau hadis, repotnya, saya katakan repot, karena taubatnya riswah itu lebih sulit daripada taubat ketika kita salah kepada Allah. Kalau salah kepada Allah, ya udah minta maaf aja kepada Allah, istighfar, kemudian jangan mengulang lagi dan menyesal. Itu selesai urusan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah dimaafkan, selesai. Asal menyesal, istighfar, dan jangan mengulangi lagi. Tapi kalau riswah itu pihak-pihak terkait, ya, yang kita melakukan riswah sampai ada orang yang terdolimi atau hilang haknya, harus minta maaf kepada orang tersebut. Misalnya, maaf ya, kalau pegawai negeri misalnya, yang di riswahin itu adalah menyebabkan kerugian negara. Dan negara ini kan miliknya orang banyak.
berarti harus minta maaf kepada rakyatnya. Berapa banyak rakyatnya? Itu susah, lebih susah. Saya katakan lebih susah. Kalau cuman meninggalkan sholat, itu salah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syaratnya taubat itu lebih ringan. Nanti keterangan lebih jelasnya baca kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis Imam Nawawi dalam bab taubat. Jadi riswah itu repotnya harus minta maaf kepada pihak-pihak yang terdolimi, ya. Dan itu kalau dia memaafkan, kalau dia tidak mau gimana? Ya nggak bisa, ya. Meskipun sudah minta maaf, kalau orangnya tidak mau memaafkan, ya sulit, ya. Sulit untuk dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dalilnya wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukami li ta'kulu fariqam min amwalin nasi bil itsmi wa antum ta'lamun. Jangan makan harta orang lain dengan cara yang batil, ya. Nah, ini yang penting. Nah, sampai Rasulullah menyatakan kullu lahmin nabata bis-suhti fannaru aula bihi. Qalu ya Rasulullah wa mas-suhtu? Qala ar-rishwatu fil hukm. Setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram, maka neraka itu lebih layak baginya. Maka sahabat-sahabat bertanya, as-suhtu atau yang dimaksud apa Rasulullah? As-suhtu adalah ar-rishwatu fil hukum, yaitu suap dalam perkara hukum. Jadi Masya Allah itu, ya. Neraka itu lebih layak, lebih utama, lebih afdal baginya kalau memang ada sesuatu yang haram, khususnya yang berasal dari riswah. Begitu pula hadis-hadis yang lain banyak sekali. Ini diantara hadis yang terkenal, yang paling terkenal ini. La'anallahu ar-rashi wal murtashi. Allah melaknat orang yang menyuap dan yang disuap. Duh, kenapa yang menyuap ikut haram? Nah, ini pertanyaan. Nah, kalau yang disuap berarti dia kan terima duit haram. Nah, yang menyuap gimana? Karena tidak ada orang yang disuap kalau tidak ada yang menyuap. Ta'awanu alal birri wat taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwan. Tolong menolong dalam perbuatan baik, jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa. Nah, orang itu tidak akan makan haram kalau tidak ada yang memberi. Sama dengan bab riba, orang yang makan hasil riba haram. Orang yang ngasih riba juga haram. Ya. Orang yang nggak enak itu udah memberikan malah dosa. Ya. Memberikan malah dosa. Mendingan tidak usah memberi. Nah, ini berikutnya. Nah, ini penting nih. Ada riswah yang mubah. Mubah itu artinya boleh. Yaitu apa? Apabila seseorang tidak bisa mendapatkan haknya kecuali dengan memberikan sesuatu. Misalnya, kembali kepada urusan KTP misalnya, KTP aja lah yang gampang, yang sekarang sudah tidak zamannya. Sekarang kan tidak pernah ngurus KTP kan, karena KTP-nya berlaku seumur hidup ya. Kita sudah tidak mengurus KTP. Saya ngasih contoh yang jarang terjadi ya, biar enak. Nah, misalnya zaman dulu ya, ngurus KTP enggak berhasil, enggak lolos ya. Sudah seminggu, katanya janjinya seminggu. Udah seminggu enggak bisa. Alasannya ada aja. Atau saya pernah, nih saya sendiri pernah mengurus
barang saya di bandara, itu malah kitab-kitab bekas. Kitab bekas yang sebenarnya punya adik saya, tapi yang ngurus saya. Kitab dia selama menjadi mahasiswa kan dibawa pulang. Selama menjadi mahasiswa di luar negeri, maka dibawa pulang. Itu kitab-kitab bekas. Itu urusannya ternyata biaya cukai panjang sekali. Kalau nggak bayar, nggak keluar pokoknya. Nah ini gimana? Sampai waktu itu saya katakan, ya udah kalau nggak mau, ya kalau nggak boleh, ya udah saya tinggal aja, biar aja dibaca, biar manfaat itu. Mau kita bekas kok, hanya untuk kebutuhan sendiri kok, sulit. Ya udah kalau nggak boleh ya udah. Nah itu contoh sebenarnya. Seandainya saya ngasih duit karena saya hanya meminta buku saya, ya, buku saya yang tidak ada urusannya jual beli, ada nilainya juga sedikit, ya. Tapi entah gimana nggak bisa. Kalau harus ngasih duit demi untuk mengembalikan hak maka boleh. Jadi dalam urusan KTP tadi, misalnya janjinya peraturan adalah seminggu ngurus KTP beres. Kita sudah memenuhi semua persyaratan, ya sudah seminggu, tapi enggak beres-beres, maka hal itu diperbolehkan. Hanya itu saja. Jadi pada prinsipnya riswah itu hukumnya haram. Karena termasuk memakan harta dengan cara yang tidak dibenarkan. Hanya saja mayoritas ulama membolehkan riswah yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan haknya atau untuk mencegah kedzaliman orang lain. Nah, sekarang yang kedua, mencegah kedzaliman orang lain. Misalnya ada, maaf ya, ini di pengadilan, karena kantor saya pernah ngalamin, saya ceritakan. Kantor saya dengan pihak lain, tidak usah saya ceritakan, berperkara ke pengadilan. Ya. Kantor saya tidak, itu masalah sepele, masalah hak cipta, dibajak orang lain, ya, dibajak orang lain, ya. Hak cipta kita dibajak orang lain. Itu kalau kita nggak bayar, nggak bisa mendapatkan hak kita. Pokoknya karena yang berperkara dengan kantor saya sudah ngasih duit sekian, mau nggak kita ngasih duit sekian? Itu jelas. Ada calonnya, ada calonnya berperkara masalah hak kita. Itu juga terjadi, ya, pernah terjadi. Ya, kalau misalnya kantor saya mau membayar sejumlah uang untuk mengembalikan haknya saja, tidak membatalkan sesuatu yang benar, tidak macam-macam, hanya untuk sebatas mengembalikan hak kita, itu boleh. Tapi direkturnya memilih, ya udah, nggak usah dibayar, biar aja kita kalah, ya. Itu akhirnya kalah beneran di pengadilan. Itu pengadilan. Tapi tidak saya tunjukkan kantor saya yang mana. Kantor saya kan klien ya. Tidak saya tunjukkan mana dengan siapa. Inilah hukum riswah dalam pandangan Islam. Mungkin untuk sementara sebelum saya lanjutkan, kalau ada jamaah yang ingin bertanya, mungkin saya persilahkan supaya ada timbal balik. Silakan. Waktunya masih 15 menit, tapi saya kasih kesempatan tanya jawab terlebih dahulu.
Jangan sungkan. Ini hanya belajar tentang hukum. Tidak ada nyinggung-nyinggung ya. Mungkin kalau bertanya mungkin sungkan ya. Kalau nyinggung-nyinggung. Kita semata-mata membahas ilmunya supaya kita tidak terlibat dosa. Gitu aja. Tidak ada niat bagaimana menyinggung orang lain. Silakan. Atau kalau sungkan lewat WA aja pertanyaannya, lewat WA. Saya tadi tuliskan WA saya. Ini saya yakin ada di dalam hati kita ada banyak yang mau ditanyakan, tapi nggak enak nanyanya. Nah, silakan ini boleh. Saya baca WA aja kalau ada. Silakan. Mau langsung boleh, bertanya lewat WA boleh. Saya buka. Intinya saya katakan pemberian yang bertujuan tidak benar, gitu aja. Kalau untuk mengembalikan hak kita enggak apa-apa. Itu oleh mayoritas ulama karena darurat. Ya. Sekarang saya tambah contoh. Misalnya pengurusan paspor. Paspor ada yang reguler, ada yang kilat. Kalau reguler janjinya seminggu misalnya. Ya udah seminggu. Tunggu kalau setelah seminggu enggak jadi, nah kita boleh membayar jumlah tertentu. Tapi kalau yang resmi ada yang pelayanan kilat atau ekspres dan uangnya itu masuk ke negara, dilayani cepat, 1 hari jadi, itu boleh kalau resmi ya, kalau resmi boleh. Nah ini ada pertanyaan. Bagaimana kalau uang terima kasih, tapi setelah semua urusan atau pelayanan selesai? Nah ini persis dalam perusahaan swasta, di perusahaan-perusahaan saya itu punya peraturan. Bagian procurement, bagian pembelanjaan itu tidak boleh menerima hadiah dari klien, dari relasi, meskipun urusannya sudah selesai. Kenapa? Memang urusannya pada waktu itu sudah selesai, tapi kemungkinan dikhawatirkan pada periode kedepannya itu berpengaruh. Ya, kalau di perusahaan saya itu jelas tidak boleh, misalnya bagian yang melayani supplier, dia tidak boleh menerima hadiah dari supplier. Kenapa? Urusannya kan sudah selesai misalnya, tapi kok tidak boleh? Dikhawatirkan adalah pada urusan yang mendatang, kan dia menjadi relasi, masih menjadi relasi. Jadi itu tidak boleh. Kalau seperti itu di swasta, maka ada peraturan yang menyatakan tidak boleh, maka hukumnya tidak boleh. Ya, hukumnya tetap tidak boleh. Karena apa? Sudah ada perjanjian antara karyawan dengan perusahaan. Kan kamu mau jadi karyawan, peraturannya begini, peraturannya kamu tidak boleh menerima hadiah. Nah, masalahnya adalah khawatir itu akan menentukan kebijakan. Saya tidak tahu kalau di negara, misalnya, maaf ya, antum sebagai pegawai pajak, itu tergantung, ada nggak peraturan dari negara yang melarang. Kalau ada yang melarang, maka tidak boleh. Kalau tidak ada yang melarang, tidak apa-apa. Ya, kalau urusannya sudah selesai. Kalau ada aturan dari negara yang melarang menerima hadiah, meskipun urusannya sudah selesai, maka Bapak terikat dengan peraturan tersebut. Karena apa? Seorang karyawan itu wajib taat kepada peraturan perusahaan yang sudah disepakati.
peraturannya begini, kamu mau nggak kerja di sini? Ya harus diikuti. Seperti antum sekarang pakai baju biru ya, pakai baju biru misalnya. Itu peraturan. Kalau itu peraturan, wajib ditaati. Kalau tidak memakai baju biru, misalnya karyawan wajib memakai baju seragam biru. Kalau tidak memakai, ya dosa. Ya, dosa kepada kantornya, pelanggaran ya. Pelanggaran ya. Itu tidak boleh dilanggar karena merujuk kepada peraturan. Oke, nomor 2. Kebiasaan di sekolah, setiap kenaikan kelas saat pembagian rapot, orang tua memberikan hadiah kepada guru. Bisa dalam bentuk uang atau juga barang. Hukumnya, nah ini abu-abu. Ya, abu-abu. Kalau hadiah itu diberikan langsung atau diberikan oleh pribadi kepada pribadi, jelas tidak boleh. Kalau hadiahnya diberikan lewat lembaga, itu boleh. Misalnya, orang tua, wali murid, 40 orang, semuanya mengumpulkan hadiah. Hadiahnya diberikan kepada sekolahan. Ini untuk kenang-kenangan sang guru ya. Maka itu boleh. Kan itu berarti tanda terima kasih diberikan lewat jalur resmi. Sepengetahuan kepala sekolah, sepengetahuan guru. Tapi kalau misalnya ada murid saya memberikan kepada saya saja, itu nggak boleh. Kenapa? Karena punya tujuan supaya ke depan, apalagi saya masih mengajar, ke depan agar hubungan saya dengan dia baik, agar saya meluluskan dia. Nah itu tidak boleh. Jadi intinya saya katakan, pemberian kepada guru itu abu-abu. Hendaknya ditempuh dengan cara yang benar. Lewat lembaga dan itu adalah kolektif. Ini dari semua murid untuk guru sebagai kenang-kenangan. Kalau pribadi itu cenderungnya haram karena bertujuan yang tidak benar. Maka saya pernah ada ustadz, saya tahu ada ustadz itu sampai mutlak enggak boleh. Ya, dalam sekolahan murid enggak boleh ngasih hadiah kepada guru. Dia katakan mutlak haram. Ya, kalau saya tidak mengatakan mutlak ya tergantung caranya. Kalau diberikan lewat lembaga, insya Allah itu tidak bertujuan untuk diperlakukan secara khusus. Niatnya tidak ingin supaya kita diperlakukan secara khusus. Kemudian ada lagi, banyak kalau lewat WA. Bagaimana kalau swab dengan alasan akan sangat kesulitan jika tidak swab? Misalnya kena tilang. Itu kan alasan yang subjektif ya. Kesulitan, subjektif. Sebenarnya kan tilang itu kan gampang. Tilang kan gampang, cuman kita merasa repot. Ya. Alasan repot itu subjektif. Menurut kita repot, menurut orang lain tidak repot. Ya. Jadi hukumnya masih saya katakan ya tidak ada kejelasan, daruratnya nggak ada. Saya juga pernah ditilang, ya. Ya udah saya ditilang aja. Tapi saya merasa tidak saya juga nggak mau kerepotan. Ternyata bisa tilang itu diurus secara jarak jauh. Pokoknya kita mengakui dendanya dibayar ke bank, SIM-nya dikirim lewat Gojek. Itu bisa. Saya mengalami itu. Ya, saya ditilang
SIM-nya saya minta dikirim ke kantor. Alamatnya katanya harus Jakarta. Bisa dikirim, tapi ada biaya tambahan. Ya. Jadi menurut saya kalau hanya kesulitan, repot itu adalah alasan yang subjektif. Ya. Repot menurut siapa? Ya. Itu tidak bisa menjadi alasan hukum. Terus ketiga, berikutnya, apa perbedaan riswah dengan gulul? Kalau gulul itu pembagian kita curang. Misalnya, harusnya kita dapat bagian 5, minta 10. Cara pembagian dalam misalnya kalau kalau ghanimah rampasan perang, itu kita minta bagian yang bukan bagian kita atau minta lebih dari jatah kita, itu gulul ya. Misalnya antum jadi pegawai negeri, haknya 5 juta, misalnya haknya 5 juta. Gimana caranya supaya dapat 7 juta? Padahal haknya 5 juta. Kalau sampai 7 juta berarti gulul ya, berarti gulul. Berikutnya, kalau kita yang bertanya biayanya berapa dan petugasnya menjawab seikhlasnya, kira-kira hukumnya apa? Ya. Tanya kepada hati kita sendiri. Karena gini, istafti kolbak, kata Rasulullah. Biayanya berapa? Misalnya kita ngurus paspor, biayanya berapa? Dijawab oleh orang itu, kita bayar. Kan kita ngerti, resminya berapa? Resminya berapa? Ya resminya 1 juta ya bayar 1 juta. Kalau kita membayar lebih, ya kita kan bertanya, ya kita bertanya pun sudah punya niat. Saya minta dipercepat ya misalnya. Saya minta dipercepat, berapa bayarnya? Nah, ya enggak sama aja, enggak boleh. Kita sudah tahu kalau haram ya haram sebenarnya. Kalau dalam hal misalnya oh gitu. Ini SIM, misalnya SIM. Kita ngurus SIM. Sudah ikutin prosedur, enggak lulus terus kita nanya supaya lulus, atau kita hanya nanya, Pak, saya kenapa enggak lulus? Ya kalau disuruh bayar ya udah, berarti kita diperas, istilahnya kita diperas, kan kita enggak mau ya, tapi kita disuruh bayar sekian. Mau enggak? Berarti kita diperas, didolimin. Kalau didolimin ya enggak apa-apa. Kitanya enggak apa-apa, tapi dianya tetap berdosa. Ya. Yang mendolimi, yang memeras, yang minta lebih tetap berdosa. Tapi kitanya, karena dalam rangka mendapatkan hak kita, ya insya Allah tidak apa-apa. Seperti pendapat mayoritas ulama. Berikutnya ada lagi. Kalau pelayanan SIM, petugas menyampaikan secara langsung kepada orang-orang menawarkan pelayanan. Kalau pelayanan SIM, petugas menyampaikan secara langsung kepada orang-orang, menawarkan pelayanan yang ada yang cepat dan ada yang pakai tes, ada yang tidak. Kita tidak tahu, itu kebijakan umum atau kebijakan pembayarannya pun pakai cash, tanpa ada kwitansi. Pokoknya urusan SIM lah ya. Pertanyaannya urusan SIM. Kita tahu sebenarnya, tapi pura-pura nggak tahu. Pura-pura nggak tahu ya. Sebenarnya tahu, pura-pura nggak tahu. Ya, sebenarnya terus terang saja, menurut hukum ini tidak boleh. Kalau kita berurusan, misalnya kita berani terang-terangan enggak? Kata Rasulullah, kalau kamu ragu-ragu urusan haram halal, coba tanyakan kepada hati kamu sendiri. Nah, kita kan sudah tahu kok bikin SIM kok sampai 1 juta. Biasanya orang-orang 300.000. Ya
pasti ada sesuatu. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni aja. Ya, jadi jangan dikatakan halal, ya. Sesuatu yang halal kita katakan halal, sesuatu yang haram kita katakan haram. Tapi memang kadangkala ada sesuatu yang haram tidak bisa kita hindarkan. Kita sudah berusaha mati-matian. Seperti saya ngurus SIM dulu, tidak lulus sampai berapa kali ya? Sampai 4 kali mungkin nggak lulus. Ya, sekarang ini saya nggak punya SIM. Saya nggak punya SIM. Ya. Karena kalau ngurus mau jujur, sampai 4 kali tetap aja nggak lulus. Ya, ya udah, saya nggak punya SIM lah sekarang. Saya nggak punya sekarang. Ya. Jadi kalau misalnya antum terpaksa harus membayar seperti itu, kalau diminta nggak apa-apa. Ya, diminta berarti kan didolimi. Jadi antum berusaha mengurus secara wajar sampai diminta, gitu aja. Kalau diminta ya udah kasih, gitu aja. Itu bukan kita mendapatkan yang bukan hak kita, bukan kita mempersulit orang lain, tapi kita nggak bisa mendapat hak kecuali dengan ini. Ya, mudah-mudahan dimaafkan. Terakhir, dalam Islam memang dianjurkan memberi hadiah. Bagaimana kalau di awal kita sering memberi hadiah ke orang dengan tujuan suatu waktu kalau ada urusan dimudahkan walau belum ada urusan saat ini. Seandainya suatu saat terjadi dan urusan tersebut dimudahkan tanpa kita memberi apa-apa lagi, apakah pemberian hadiah di awal termasuk suap? Wah, ini sulit ini. Ini sulit, saya katakan sulit. Sekarang tidak ada apa-apa. Kita saling memberikan hadiah. Ya, suatu saat ada urusan, terus kita dimudahkan. Maaf ini, biasanya pengusaha konsepnya memang begitu. Ya, saya jujur saja, pengusaha dengan orang lain itu mudah ada. Misalnya dengan yang sudah menjabat atau yang belum menjabat, ya terus terang saja, saya karena biasa berurusan di perusahaan, yang namanya pengusaha itu biasa, istilahnya ternak titik-titik ya, ternak pejabat, istilahnya gitu, sampai istilah mereka itu ternak pejabat. Pokoknya kalau ada yang menjabat atau calon pejabat, biasa, minta apa dikasih aja. Supaya nanti kalau urusan mudah. Ya. Kalau ada niat seperti itu jelas tidak boleh ya. Ada niat itu jelas tidak boleh. Tapi kalau kita suatu saat mungkin saya dengan antum tidak ada urusan apa-apa. Dan saya tidak mungkin urusan dengan antum. Ya udah baik aja hadiah, boleh itu. Ya. Itu sunnah memang. Dengan tetangga, misalnya kita dengan tetangga baik, nggak taunya tetangga itu adalah pejabat berurusan dengan kita, terus kemudian dimudahkan ya, yang awal tidak disebut suap, ya, yang awal pemberian di awal tidak disebut dengan suap, karena pada waktu memberikan itu dia tidak ada niat itu dan tidak ngerti, tidak ada urusan sama sekali. Tapi kalau pengusaha yang sekarang, bahkan ada pengusaha-pengusaha tertentu yang terkenal tukang memberikan hadiah, ya tidak ada apa-apa. Nah, tapi nanti suatu saat pasti akan berurusan dan dia tahu itu akan mempermudah urusannya. Jadi intinya kalau sudah ada niat jelas tidak boleh ya. Kalau ada
Niat ada tujuan, jelas tidak boleh seperti yang dilakukan oleh para pengusaha tertentu. Tapi kalau kita misalnya dengan tetangga tidak ada apa-apa, ya insya Allah tidak termasuk suap, ya insya Allah tidak termasuk suap. Suatu saat kok keberurusan, ya itu kebetulan saja, ya kebetulan saja. Wong saya tidak menduga ke arah sana. Tapi kalau sudah menduga, itu sama dengan ada tujuan. Ya, demikianlah semua pertanyaan sudah saya jawab pas jam 1. Saya cukupkan sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Dan sekali lagi mohon maaf, apalagi cara bicara saya mungkin rada kurang jelas ya. Saya mohon maaf dan terima kasih sudah mendengarkan pengajian ini. Semoga bermanfaat. Semoga kita bisa menghindari riswah yang tidak dibenarkan oleh agama Islam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.